at his voice and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Edge to edge his hand, and I'm in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Never bow name, never bow name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Never bow name, never bow name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Oh, we sing, oh, we'll see how great is our God. Oh, we'll see how great. Oh, we'll see how great is our God. Terima kasih Tuhan, sungguh benar Engkau Allah kami yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala Allah. Kembali Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kami boleh ada dalam rumah Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami persiapkan diri kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mengurapi setiap imam-imam-Mu yang ambil bagian pada hari ini. Sehingga kami semuanya boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekiranya ada hal yang tidak baik, kuasa kegelapan yang tidak mengganggu persekutuan pada hari ini. Dengan iman kami katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan, kami usir mereka keluar dari hati pikiran kami dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkuasa sepenuhnya atas kami dan ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang pagi ini hatinya dipenuhi sukacita? Lambaikan tangan saudara.
Haleluya. Kita nyanyi glory bagi Sang Raja. Amin. Semuanya bergoyang buat Tuhan yuk. Semua tepuk tangan di atas kepala. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan kan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, oh Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Mari semua jemaat bergoyang buat Tuhan yuk. Takkan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorai buat Tuhan. Come on now, get in line with it. Sing it out till God did it. He made the dead and he's still living. Raising the sad, the soul free. Now that I keep this song inside, I think it's time to testify. Throwing my hands up to the sky. Jesus is alive. The praises don't stop. The devil's been dropped. Got some good news, don't change the top. Sing it on fire, lift it higher. So good, good, sing it with the choir. He's alive.
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Jangan mau kalah yuk. Kita memuji Tuhan. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
hari baru yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami karena sebentar lagi benih firman Tuhan akan ditaburkan. Dan kami tahu kuasa kegelapan pasti ingin mengambil benih-benih yang sangat berharga ini. Karena itu kami bersatu hati, katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan merdeka dengan suara yang yakin. 2, 3. Merdeka. Kurang itu ya. 2, 3. Merdeka. Haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan lewat YouTube maupun melalui First Media. Nanti akhir khotbah, saya kelupaan ya, saya akan bacakan bahwa mulai minggu depan First Media berganti channel. Yang biasa channel Shine akan berganti ke 2 channel, tetapi kita tetap mendapatkan 4 slot khotbah, 4 slot setiap minggu, dan tetap di prime time hari Minggu pukul 7 WIB. Ya, puji nama Tuhan. Mari siapkan catatan saudara, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya kasih tahu kiri kanan saudara, beritahu kamu mahasiswa S2, S3 begitu. Ya, kasih tahu. Karena ini materi perkuliahan, kalau saudara kuliah di strata 2 atau strata 3 teologi, ini salah satu yang diajarkan. Tapi saya tidak mengambil semua karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang saya yakini kebenarannya. Kita akan melanjutkan apa yang akan terjadi. Jadi yang pertama sudah kita dengarkan 2 minggu yang lalu ya, dan sebagai pembuka yang sudah dengar, Kristus pasti akan datang kembali. Yang yakin katakan amin. Dia datang bisa menjemput kita di awan-awan atau nantinya menjejakkan kakinya di dunia ini. Tidak perlu saudara tahu kapan waktunya, karena Yesus pun juga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang perlu adalah kesiapan, katakan bersama-sama kesiapan. Bukan persiapan ya, kesiapan saudara. Jadi perhatikan, lihat ya, perhatikan ini dia, tanda-tanda zaman. Kita sudah bahas peristiwa akhir zaman, yang pertama pengangkatan, yang kedua masa antikris. Kalau ditanya siapa antikris, itu manusia durhaka, bukan malaikat. Bukan malaikat jahat, bukan iblis, bukan, tapi manusia. Dia manusia durhaka, firman Tuhan mengatakan, dan dia penguasa yang kejam. Kenapa disebut antikris? Sebab dia mencontoh semua hal-hal dari Kristus, tetapi dia kebalikannya. Ya, kebalikannya. Seperti gereja setan, Satanic Church yang besar di Amerika dan ada di seluruh belahan dunia. Itu perjamuan suci, sama perjamuan suci, tetapi mereka anggurnya diganti dengan darah ya. Nah, masa antikris ini dibagi 2 masa. Yang pertama masa aniaya awal. Kalau saudara melihat gambarnya yang tadi itu dan ini ya, ini jelas dimulainya masa aniaya awal, keluarnya 4 penunggang kuda.
Ada yang menafsirkan penunggang kuda yang pertama, kuda putih ini menggambarkan Tuhan Yesus. Oh, jelas salah. Saudara baca yang betul di Wahyu, apa yang akan diakibatkan oleh keluarnya penunggang kuda putih itu, ya. Masa aniaya awal ini, yang pertama, saudara lihat, ingat ya, lihat tanda zaman. Israel ini akan mengadakan perjanjian dengan antikris. Tetapi Israel ini akan makin lama makin ditekan. Pertanyaannya begini, kenapa Israel mengadakan perjanjian dengan antikris? Saya kalau bisa mencatat sebab ini sangat berharga. Dan tidak saya kuiskan di Kersel. Antikris Israel nantinya ini akan dikepung, nanti kita akan ke sana. Dikepung oleh negara-negara lain. Kita lihat sekarang Israel ini hanya berseteru dengan Hamas. Lebanon kecil. Tidak sebanding dengan kemampuan Israel. Tetapi lawan yang besar yang menanti di depan mata ini Iran. Kenapa kok Israel harus membunuh pemimpin Hamas di Iran? Tidak tahu. Ini sudah bagian dari rencana Tuhan. Nanti kalau Iran menyerang, nah itu penggenapan firman Tuhan akan mulai digenapi. Kalau hanya lawan Iran saja, Israel bisa mengatasi. Karena dia punya backing yang besar. Amerika. Tetapi kalau Iran sudah memakai konco-konconya dan ada backing yang besar lagi yaitu China, di situ Israel akan merasa terjepit. Makanya saudara banyak lihat tanda zaman. Jangan banyak lihat Google yang aneh-aneh, yang nggak penting itu nggak usah dibaca. Lihat tanda zaman. Begitu Israel diminta tolong kepada seseorang, ya, dan seseorang ini adalah antikris. Dia tidak menyebut saya ini antikris, tidak begitu. Itu berarti waspada. Tidak lama, saudara mesti menyiapkan diri supaya diangkat sebagai jemaat sulung. Karena kalau ini sudah terjadi, maka antikris itu akan mulai dia yang berkuasa. Kalau Israel minta tolong sama antikris, dia bisa memenangkan peperangan. Kenapa Israel yang biji matanya Allah tidak minta tolong kepada Allah? Karena orang Israel itu ditulis dalam Alkitab, tegar tengkuk, bengkung, tidak bisa dikasih tahu. Sudah jelas-jelas tahu nanti antikris akan menaruh tahtanya di bait suci. Kok Israel ini bersikeras membangun bait suci? Untuk apa dia bangun sesuatu yang nanti akan dijadikan tahtanya penguasa jahat? Mereka enggak mau dengar. Karena itulah saudara sebagai orang Israel rohani, jangan mencontoh. Ini bedanya Israel jasmani dan Israel rohani. Kalau Israel jasmani mereka tegar tengkuk. Kalau saudara jangan tegar tengkuk. Kemudian yang kedua, tanda-tanda masa aniaya awal nih, saudara akan mendengar berita. Bait suci Allah dibangun. Kalau saudara baca dengan teliti di perjanjian lama, membangun bait suci ini bukan hal yang mudah. Isi-isinya itu juga bukan sembarangan. Harus ada lembu merah. Bukan lembu dicat merah. Lembu yang bulunya merah. Apakah sekarang sudah ada, Pak? Sudah. Dengan teknologi yang luar biasa, modifikasi genetik, sudah lembu merah dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Kemudian tanda yang ketiga, ini jadi masa aniaya awal kan 3,5 tahun. Nah ini bukan langsung tahun pertama, ya bertahap sampai 3,5 tahun itu. Israel ini akan diserbu dari utara. Kalau saudara mendengarkan berita di televisi atau di koran bahwa Israel diserbu dari utara oleh Gog, berarti saudara sudah ketinggalan. Karena pada saat kejadian-kejadian seperti ini, saudara yang hidupnya benar,
saudara akan diangkat sebagai yang ingat khotbah saya yang terakhir, what will happen yang pertama, saudara ini mau yang pre-tribulation, middle tribulation atau past tribulation. Kalau saudara kepingin pre-tribulation sebelum masa aniaya itu terjadi, saudara tidak akan mendengar atau melihat hal-hal ini. Karena kalau mulai Israel diserbu dari utara ini sangat berbahaya. Tidak usah dibaca, saudara bisa baca di rumah dari Yeskiel 38 ayat 14 sampai 16. Ini yang ditulis oleh firman Tuhan disebut dengan Gog. Nanti kita cari tahu Gog ini apa. Gog ini bukan Google, bukan. Ya. Dan makin lama mendekati berakhirnya masa aniaya awal 3,5 tahun itu jadi akhir 3,5 tahun yang pertama, penganiayaan itu akan makin lama makin berat. Pak, di saat-saat seperti ini orang masih bisa berbelanja tanpa ada tanda 666 atau bagaimana? Masih bisa. Karena tanda 666 belum keluar pada saat ini. Saudara yang ketinggalan, saya harapkan yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah, saudara waspada supaya jangan saudara sudah tertinggal lalu begini, omongannya Pak John itu tidak benar, buktinya sudah 3 tahun masa antikris saya masih bisa beli, tidak ada itu tanda 666, ya memang belum. Tapi apakah tidak akan terjadi? Oh tidak mungkin, firman Tuhan itu pasti semuanya akan digenapi. Yang yakin katakan amin. Ya. Inilah Gog itu saudara. Israel akan diserbu dari utara. Saudara lihat ya, Israel itu mana? Kecil. Ini. Ya, kecil. Ini akan diserbu dari utara. Perbandingannya Israel dengan negara-negara yang lain ini jauh. Kenapa saya keluarkan ini? Gomer, Magog, Togarma, Mesek, Tubal itu ada di Yeskiel 38 itu. Yang paling penting itu Gog dan Magog. Magog ini nanti. Tapi nanti. Sekarang masih bicara soal Gog, antikris, Gog attacks Israel. Sejarah itu sudah mencatat, baru saja. Saudara masih ingat tentang Saddam Hussein, penguasa kejam, ya. Dia mati, tetapi sebelum dia mati itu, negaranya itu sudah ribut mau demokrasi. Dan demokrasi ini menjalar ke hampir semua negara Arab. Karena kalau negara-negara Arab itu biasanya penguasanya disebut king, raja. Kalau raja itu turun-temurun. Kalau presiden tidak boleh turun-temurun, itu menurut saya. Ya, presiden tidak boleh turun-temurun. Sudah ngerti lah, kalau tidak ngerti ya lewat saja. Kalau raja turun-temurun. Bapaknya Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth dari England, namanya Papa Elizabeth. Saya nggak tahu saudara ya. Itu tidak punya anak laki. Jadi yang jadi pewarisnya adalah Queen Elizabeth. Nah Queen Elizabeth ini punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. Yang jadi raja yang laki, siapa namanya saudara? Charles David. Charles David datang enggak? Ada ya. Hebat GKJ ini ya. Henok ada, Charles juga ada. Luar biasa memang GKJ. Charles punya anak 2 laki. Nanti kalau dia mati, maka yang akan jadi raja William. Begitu, raja turun-temurun. Arab itu seperti begitu. Kemudian
keributan di Arab ini disebut Arab Spring. Ini bukan firman Tuhan, ini fakta dunia. Siapa Arab Spring itu? Arab Spring itu adalah Tunisia, Oman, Mesir, Libya, Yaman, Syria, Bahrain, Maroko, Jordania. Saudara mungkin ingat ya, Libya, siapa pemimpinnya yang sudah mati? Muammar Gaddafi. Mesir, siapa saudara? Anwar Sadat. Berapa lama mereka menguasai? Oh, sepanjang selama Soeharto. Itu yang membuat negara-negara Arab ini ingin demokrasi. Indonesia memang negara demokrasi, tetapi maaf ya, selama dikuasai oleh mantan Presiden Soeharto almarhum, kroni-kroninya yang menikmati kekayaannya, tidak beda dengan yang saya tulis ini. Kemudian muncul namanya gerakan khilafah. Gerakan khilafah ini terjadi di Syria, memporak-porandakan Syria, terjadi keributan, chaos. Dan jutaan orang keluar dari Syria untuk pindah tempat. Jutaan orang keluar untuk pindah tempat. Ini namanya gerakan khilafah. Pada 22 November 2017, Presiden Rusia, Iran dan Turki, 3 negara, ini bertemu di Sochi. Membahas tentang apa? Tentang Syria. Kok Syria yang dibahas? Loh ini loh, baca yang terakhir nih. Memporak-porandakan Syria, gerakan khilafah. Mereka membahas tentang Syria. Saya tulis ini aneh, karena apa? Karena selama ini 3 presiden ini nggak pernah cocok. Nggak semua pemimpin negara itu pasti cocok, enggak. Ini Presiden Rusia, Presiden Iran dan Presiden Turki ketemu. Aneh toh? Contohnya yang aneh itu misalnya pemimpin Korea Utara ketemu satu meja dengan pemimpin Korea Selatan. Nah, itu aneh. Membicarakan bukan tentang Korea, tetapi tentang negara lain. Nah, itu lebih aneh. Nah, ini yang dilakukan oleh 3 presiden ini. Rusia, Iran, dan Turki. Tadi di depan saudara masih ingat, perhatikan tanda-tanda zaman. Ini tanda zaman. Dan ingat khotbah saya yang pertama, waktu mami saya akhirnya cuci darah, sampai dia cuci darah itu jaraknya 10 tahun. Tapi gejala-gejalanya itu sudah ada dan makin lama makin nampak. Nggak tahu soal itu, putar YouTube-nya. Ada itu di YouTube. What will happen yang pertama. Kenapa kok hal ini penting untuk saudara ketahui? Saya bersyukur saudara ada di tempat ini dan yang juga mendengarkan. Dan saya bergembira, kenapa? Seandainya ada di antara saudara atau yang mendengarkan ini di rumah, ketinggalan pada saat pengangkatan Tuhan, kita ketemu di udara. Saudara ketinggalan. Saudara tidak bisa menyalahkan saya. Dan seperti firman Tuhan, darah saudara tidak tertanggung atas saya. Kenapa? Karena saya sudah memberitahu kepada saudara. Amin. Amin. Saya sudah memwarning. Kalau saya belum memberitahu berkhotbah, belum lewat khotbah, lalu saudara ketinggalan, darah saudara itu tertanggung atas saya. Sekarang saya gembira karena selesai khotbah ini saya plong. Sekarang urusan saudara masing-masing. Antikris tadi kan dikatakan Gog dari utara. Negara yang persis di sebelah utara Israel ini Syria. Ini ya Israel ya, Israel. Ini ada tanda panahnya, lihat nih. Yang di utaranya ini adalah Lebanon. Ini satu
ini yang Hamas ini toh. Jadi sama saja. Jadi negara yang di atasnya mana? Ini loh, Syria. Fokus ya, kita terakhir tadi sampai 3 presiden membahas tentang Syria. Nah, saya bacakan yang tadi kita tidak baca. Yeskel 38 dan 14 dan 15 mengatakan, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog. Tadi saudara lihat ada tulisan Gog ya. Beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ingat kedatangan Tuhan ini seperti pencuri pada saat malam hari. Kenapa dikatakan pencuri? Yang pertama, pencuri itu tidak ngasih tahu. Kalau saya mau mencuri rumahnya Julius, masa saya ngasih tahu, Yul, nanti jam 8 saya akan curi rumahmu. Meskipun pencurinya gila, dia tidak akan ngasih tahu. Yang kedua, pada waktu malam. Kenapa malam itu? Orang tidur. Artinya tidur apa? Tidak berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Dengan cara apa? Berdoalah. Nah itu, kita berjaga-jaganya bukan melek, tidak tidur. Tapi berdoa. Jadi kalau saudara mau tidur enggak berdoa, artinya malam itu saudara tidak berjaga-jaga. Masih untung saudara besoknya bangun dengan tubuh yang sehat. Karena kalau sesuatu terjadi kepada saudara, itu salah saudara sendiri. Karena apa? Karena saudara tidak berjaga-jaga, alias saudara tidak berdoa. Colek kiri kanan. Saya ngomong gini, berarti ada sesuatu yang memberitahu saya dari atas. Kasih tahu saudara, kiri kanan saudara, kalau mau tidur doa. Ya, kasih tahu yang betul. Kalau mau tidur doa. Siapa tahu omongan saudara itu menyelamatkan sebelah saudara. Haleluya. Kita di gereja ini kan satu saudara, satu family, GKJ family. Kalau family jangan saling mencuri dong. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Firman Tuhan yang nulis dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi Gog ini bukan hanya Syria, bukan. Kalau Syria, firman Tuhan akan menulis Syria, Suria. Tetapi Gog, banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Bahasa Inggrisnya dari utara sekali itu from the sides of the north. Saudara mungkin berpikir, Pak, sekarang ini kan zaman modern, Pak. Ya, masa cocok ditulis mengendarai kuda? Sebelum saudara ngomong itu dipikir, tank itu berapa ribu horsepower? Semuanya itu diukur dengan horsepower, saudara. Ya. Menyerbu dari utara. Kalau saudara melihat ini, tidak mungkin menyerbu lewat laut. Mana lautnya? Betul? Halo? Saya lihat ini. Saya kasih gambarnya supaya saudara ngerti. Saya kasih peta. Mana lautnya? Tidak ada. Ini loh, Black Sea baru ini. Black Sea. Caspian Sea, ya. Laut Mediterranean. Ya. Tidak ada lautnya di sini, tidak ada lautnya. Jadi nggak mungkin lewat kapal. Kapal itu ngukurnya tidak pakai horsepower. Tetapi kalau tank, panser apa itu horsepower. Kuda itu diganti dengan horsepower. Jadi jangan saudara, wah enggak pakai kuda. Salah. From the sides of the north, dari utara. Dan saudara tadi sudah lihat ya, utaranya itu adalah Syria. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Datang dari tempatmu dari utara, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Ya, lihat sudah ini dari utara ya. Lanjut dulu. Sebetulnya Iran ini sudah menaruh markasnya di Syria. Ya, Iran. Lihat ini, lihat yang besar ini ya, ini Iran.
segini gede. Ini Israel kecil, ini loh. Jordan ini bukan sungai Yordan, bukan. Itu Yordania. Ada atau tadi? Kalau saudara mencatat atau lihat di YouTube-nya nanti. Yang gerakan khilafah terus membuat Arab Spring termasuk negara Yordania. Bukan ini sungai Yordan, bukan saudara. Bandingkan Israel yang kecil ini dengan Iran, gak sebanding. Dari sini aja saudara bisa lihat ya. Kalau dengan gambar ini saudara bisa lebih mengerti. Kalau enggak ngerti berarti saudara masih SD, bukan S1, S2, S3. Ya, Iran ini sudah menaruh markasnya di mana? Di Syria. Kenapa kok ditaruh di Syria? Kok enggak ditaruh di Saudi Arabia? Kok enggak ditaruh di Jordan? Sekali lagi firman Tuhan itu harus digenapkan. Kalau firman Tuhan mengatakan dari utara, ya dari utara. Kalau firman Tuhan mengatakan Tuhan pasti akan datang kembali, dia pasti akan datang kembali. Haleluya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan dari utara, ya dari utara. Kenapa Iran naruh di Syria? Ya enggak tahu, karena itu penggenapan firman Tuhan. Ya. Ini membuat kita bisa lebih mengerti bahwa penyerakan oleh antikris ini sudah disiapkan. Dan saudara masih tahu bahwa urutan pertama pengikut Gog ini negara Persia. Dan Persia itu adalah Iran. Kalau saudara baca di Alkitab tidak ada keluar kata Iran, tapi Persia ada. Ya, saudara catat ini. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi kalau satu kali saudara ketinggalan saat masa antikris, saya tidak bisa disalahkan. Put, saya mundur. Yesaya 38 ayat 2, 5 dan 6. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Gog negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Saudara ingat ya, tolong jangan banyak jalan-jalan orang-orang tempat ini. Gog, Magog, Mesek, Tubal. Keluar tuh semua. Gog, Magog, Mesek, Tubal. Nanti tinggal Gomer, Togarma ini. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali, dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. Yesaya 38 ini belum digenapkan, tetapi pasti akan digenapkan. Dan kapan? Dekat. Put ini kalau sudah bingung, Put ini tidak ada Pak. Sekarang di dunia ini negara Put tidak ada, memang tidak ada. Karena Put itu Libya. Gomer ini Jerman, Prancis, Inggris, Ireland. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat yang kelima. Orang Persia, coba tolong dijawab. Persia sekarang ini negara apa? Nah. Ya, Ethiopia. Ethiopia ada enggak? Ada. Put ada enggak? Enggak ada. Tapi sudah ganti nama menjadi Libya. Lupa kok bisa enak-enak ganti sendiri? Loh saudara, dulu Jakarta itu enggak ada saudara, nama Jakarta itu enggak ada. Yang ada itu Batavia. Sekarang ini namanya IKN, tetapi mungkin lagi 2 tahun sudah bukan IKN, sebab IKN itu singkatan ibu kota negara. Tapi nanti bisa jadi 2 tahun, 3 tahun saya nggak tahu, presidennya mengganti namanya. IKN itu nggak cocok diganti dengan misalnya apa? Paul. Bagus toh kalau negara Kabupaten Paul itu ya. Siapa nanti gubernurnya? Paul.
dapat hadiah yang bilang John Paul itu. Berarti main dia, itu Pentium terakhir ya. Nah, ada sekarang orang Gomer dengan seluruh tentaranya. Siapa nih Pak Gomer nih Pak? Gomer ini Jerman, Prancis, Inggris, Irlandia. Sekarang lihat nih yang baik-baik saudara. Israel ini Chili, ini loh Israel. Leb ini Lebanon, Israel ini yang coklat ini. Sekali lagi Jordan ini bukan sungai Yordan, Jordania. Bandingkan Israel ini dengan Iran. Nih, yang besar ini. Ya, dengan Syria aja Israel kalah jauh. Sekarang Libya, coba lihat Libya, segini gede. Terus tadi dikatakan kan kita ingat, Jerman, Perancis, ya, Germany, France, United Kingdom, Ireland. Ini negara-negara Eropa yang luar biasa, saudara. Sekarang ini pamornya Boeing turun. Boeing itu made in USA. Mereka kalah oleh Airbus. Terakhir minggu ini ada kasus lagi Boeing. Singapore Airlines baru membeli Airbus yang terbaru. Dibuat di mana Airbus ini? Ini negara Eropa. Pesawat tempur yang terkenal tandingannya Falcon Amerika F itu. Mirage. Dibuat di mana? Prancis. Tank, panzer, kapal selam, mana yang utama? Jerman. Mau ngomong pasukan kavaleri berkuda yang paling utama di mana? England. Dari mana saya tahu? Ya banyak baca, bukan banyak ngayal, saudara. Ya, ini negara-negara yang luar biasa. Pak, saya senang sama Italy, Pak, soalnya senang saya sama pastanya. Pasta itu udah banyak, Pepsodent, Ciptaden, Close Up. Ya, lihat nih. Ini kecil ini nanti akan diserang. Nah, dengan dijepit oleh negara-negara besar ini, Iran, Syria, dan ini tadi yang kita baca ini. Israel akan teriak. Siapa yang diteriakin? Antikris. Loh, Pak, tadi katanya Bapak bilang manusia antikris. Masa dia bisa mengatasi negara-negara Jerman, Prancis, Inggris, Irlandia? Why not? Kalau dia yang pegang semuanya itu kuncinya pokoknya memegang uang. Di mana ada uang di situ ada jalan. Kalau dia menguasai emas dan lain sebagainya, negara itu tidak sulit tunduk, saudara. Kita pernah lihat toh fotonya, bagaimana Presiden Soeharto tanda tangani, Presiden IMF-nya begini. Ya, itu urusan apa? Uang. Kita tidak usah mikir terlalu jauh. Pikirkanlah supaya saudara tidak mengalami masa ini. Haleluya. Nanti saudara, kalau misalnya saya salah, boleh saudara menyalahkan saya. Nanti di awan-awan. Pak John waktu itu ada khotbah yang salah. Ya wes salah, aku terima salah. Yang penting saya sudah di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara ketemu saya loh ya. Sudah ya? Nah, saudara lihat sekarang. Tadi itu yang kita bahas itu di sini. Ya. Yang di sini ini pre-tribulation, ulangannya yang terakhir. What will happen yang pertama? Just. Kenapa saya tulis just? Supaya saudara gampang. Karena tadi pagi banyak yang ke gereja pakai apa? Jas hujan. Jemaat anak sulung. Nah, ini kedatangan Tuhan yang pertama, menjemput di udara. Yang tadi kita bahas ini masa aniaya awal. Persis 3,5 tahun
Baru antikris ini menyatakan diri. Bukan lagi dia menyatakan diri, hei seluruh dunia, aku ini antikris. Makanya teknologi sekarang makin lama makin gampang kan. The word is in your palm. Bukan hand tapi di telapak tangan. Berita-berita di mana seperti saya katakan, saya mau dengarkan khotbahnya Joel Osteen, tinggal lihat saja bisa. Joel Osteen mau lihat khotbah saya juga boleh kalau dia tahu nama saya, kan begitu. Dia tidak ngomong saya antikris, tapi dia ngomong saya Allah. Karena dia Allah, di mana harus ada Allah itu? Di mana Allah harus berada? Ya di bait suci Allah. Di mana itu? Yang dibangun sama Israel itu. Itu akan dikuasai. Kenapa? Kok bisa dikuasai dengan mudah? Loh, itu di depan kan saya sudah tulis Israel minta tolong sama antikris. Israel ditolong. Balasannya kan harus ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Aku minta bait suci itu. Kenapa? Itu tahtaku. Saya ini Allah. Kalau Allah harus ada di bait Allah dong. Baru itu mulai masa aniaya besar. Semua perjanjian dibatalkan. Babylon agama dihancurkan. Sudah bisa dengarkan rekaman khotbah saya yang sudah lama tentang akhir zaman. Saya sudah lupa itu perjanjian apa saja. Yang terakhir yang akan dikadali itu adalah New Age Movement. Gerakan New Age Movement ini sudah banyak di mana-mana, simbol-simbolnya sudah banyak. Tidak perlu kita cari tahu, nanti sudah tato di badannya simbolnya itu kan tidak lucu. Semua perjanjian dibatalkan oleh siapa? Oleh antikris. Kemudian antikris minta disembah sebagai Allah. Begitu dia minta disembah sebagai Allah, jelas yang pertama tidak setuju adalah orang Israel, orang Yahudi. Sebab tahu kan, ini kan bukan Mesias, bukan Allah. Makanya saya katakan yang pertama semua perjanjian dibatalkan. Janji-janji dia antikris kepada Israel, kepada ini, semua dihancurkan. Karena dia ngomong apa? Saya ini Allah. Kenapa dia ngomong saya ini Allah? Apa dasarnya? Firman Tuhan yang menulis. Persis di saat ini. Pada saat dia menyatakan diri sebagai Allah, iblis, si ular tua itu, dia menyerahkan semua kekuasaannya kepada siapa? Kepada antikris. Siapa antikris ini? Manusia. Loh. Dia sebagai manusia ini punya sumber daya yang tidak terbatas. Sumber daya khususnya keuangan. Di mana ada uang, di situ semuanya tunduk, kan begitu. Sudah dia punya power uang yang tidak terbatas, iblis memberikan kuasanya. Begitu iblis memberikan kuasanya, anakmu mati, bawa sini, plus bangkit, sembah aku, sembah enggak? Sembah. Misal, kakinya keduanya pincang, maju. Langsung keluar kakinya, sembuh, sembah enggak? Sembah. Patung, tunjuk, bicara patungnya. Jadi di rumah saudara jangan ada patung-patung. Patung anjing lah, patung apalah. Nanti sekali waktu tunjuk, bicara, kasus kamu. Ya. Orang sini kan suka punya patung-patung gitu. Saudara di rumah kan banyak macam patung apapun. Saya tidak sebut. Kalau saudara Peter saudara akan tahu patung siapa. Nanti dia bicara. Aku lapar, cilaka saudara. Tidak usah pakai patung-patung. Patung itu bicara. Kekuasaannya tidak terbatas. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi wait, nanti itu. Ini di sini, masih ada 3,5 tahun dia berjaya. Kasihlah. Nah kalau saudara ketinggalan di sini, di tengah-tengah ini hanya ada pengangkatan untuk orang Israel 144.000.
Kalau saudara bukan orang Israel jasmani, tidak bakalan akan terangkat. Tunggu di sini, jemaat sengsara. Mungkin enggak, kalau saya bilang impossible ya. Makanya firman Tuhan mengatakan orang itu ngomong kepada batu gunung, timpal aku. Pengen mati, tapi enggak mati, disiksa. Saudara kena jarum saja teriak-teriak, apalagi disiksa. Banyaklah lihat-lihat film yang bagus, jangan lihat film yang jelek-jelek. Si buta ikut maraton, begitu nggak penting. Penyiksaan oleh Muammar Gaddafi, oleh yang lain, sekarang oleh banyak yang dilakukan itu jahat-jahat. Tanda 666 ini dimulai. Dengan dimulainya tanda 66, wah. Yulek mau beli bensin, 666, mana tunjukkan. Mau ke supermarket, mau ke rumah sakit, mau beli apa, pokoknya lihat harus barcode dulu, di dahi atau di telapak tangan. Kalau ada 666, oke. Kalau enggak, enggak bisa. Masih bisa hidup enggak orang Kristen, Pak? Bisa. Caranya gimana? Minta-minta. Ya tak? Sengsara tak? Minta bensin. Gimana caranya? Sedot bensin, simpen 2 liter, lari ke mobilnya, dituangin. Sakit, minta-minta sama yang lain. Sengsara. Makin lama jumlahnya kan makin sedikit. Sekarang mumpung masih merdeka, gunakan waktu dengan baik. Kalau ada jam ibadah jangan bolos. Jangan pura-pura lupa, ketiduran. Kenapa kamu kerja enggak ketiduran? Nanti kalau sudah masuk masa gini, baru saudara nangis ingat omongan saya. Baru saudara akan merasa bersyukur punya pendeta yang dibilang galak, ganas, jahat, keras. Untung masih bisa mengingatkan saudara. Dan inilah di akhir 3,5 tahun itu akan terjadi perang Harmagedon. Apa ini? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, kalau kedatangan yang pertama ini di awan-awan, menjemput kita di awan-awan 1 Tesalonika 4. Kedatangan Tuhan yang kedua, baru dia menjejakkan kakinya di dunia ini. Tujuannya apa? Yang ngaku-ngaku sebagai Allah ini mau dibasmi sama dia. Iblis tidak ada yang bisa mengalahkan. Antikris unbeatable, tidak terkalahkan. Yang bisa mengalahkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya dia datang. Kenapa Pak? Loh ya karena waktunya cuma 1 kali 7 masa kan. Itu kan dari mulai mimpinya Daniel, 6 kali 7 masa plus 1 kali 7 masa. Nah, itu pembahasan panjang itu. Gambarnya cukup bagus ya. Tuhan Yesus dengan bala tentaranya. Nah ini kuda putih yang benar, bukan kuda putih yang 4 penunggang kuda yang pertama itu bukan. 4 penunggang kuda yang akan muncul di dunia ini itu tanda awal antikris akan keluar. Ini memang Tuhan datang dengan kuda putih, jubah putih, kain lenan halus. Dan siapa nih tentaranya? Ya, para malaikat surgawi dan orang-orang yang sudah yang sudah diangkat dalam jemaat anak sulung dan yang sudah bangkit. Terakhir kan kita memeriksa sebelum
Ada pengangkatan yang pertama, orang-orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan. Nah itu nanti akan menyertai Tuhan dalam peperangan melawan antikris. Banyak nggak pengikutnya antikris? Loh, banyak-banyaknya, saudara. Nabi palsu, apa-apa yang palsu semua. Hebat-hebat enggak mereka? Loh hebat loh, ini iblis kok. Saudara belum dilawan sama iblis baboknya, baru sama anak buahnya sudah kalah. Di gereja nyuri, sudah kalah. Itu iblis apa itu? Itu iblis kecil itu, saudara. Kalau saya bilang itu iblis upil. Maka yang upil-upil itu harus dikeluarkan. Tentaranya yang mengikuti antikris ini banyak. Tuhan datang. Apakah ini peperangan yang terakhir? Oh belum. Terus kapan Pak? Tunggu 2 minggu lagi saya akan khotbah lanjutin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara, turunkan tangan saudara, buka mata saudara, coba keluarkan kurnya. Anugerah Tuhan selanjutnya, ya, semua karena anugerah-Mu. Saudara, orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, yang belum mengenal Tuhan atau yang di dalam Tuhan tetapi tidak bersungguh-sungguh, mereka sudah tidak punya kesempatan lagi. Mereka pasti akan dibangkitkan untuk dihukum. Kapan? Nanti tunggu khotbahnya berikutnya. Tetapi saudara masih ada, masih hidup. Ini anugerah Tuhan supaya saudara bisa bertobat bersungguh-sungguh dan semakin waspada karena tandanya sudah di depan mata. Ya, kenapa Israel harus membunuh pemimpin Hamas di Iran? Tidak tahu, karena firman Tuhan harus digenapkan. Kok tidak dibunuh atau di Arab? Oh tidak, harus di Iran. Karena dia cari gara-gara dengan Iran, pengikut pertama dari Gog. Nah, ini akan memicu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini anugerah Tuhan yang pertama. Anugerah Tuhan yang kedua, semua yang saudara miliki, semua yang saudara pakai, semua yang saudara nikmati, itu bukan karena kekuatan saudara. Kalau Tuhan mengambil saraf saudara satu saja kejepit, saudara nggak bisa jalan. Kalau saudara bisa bekerja, bisa berpikir, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya ingin semua di tempat ini menyadari anugerah Tuhan yang begitu hebat dalam diri saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku,
yakini hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama yakini anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah, semua karena anugerah. Kasih dan sayang, sumber kekuatan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sembah Tuhan yang menyadari semua karena anugerahnya, sembah Dia. Rekelele ala wala malakitelele, kita lakap para lamala sikete rekele ala warala, irekele ala wala malawala lama siketele, relele ala wala malawala lama kurikelele. Yesus, ire ala wala masiketele, ratata ala wala malakitelele, urikele verele kedele ala wala masiketele ala wala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, penyertaan-Mu yang kami perlukan dalam hidup kami, kasih karunia-Mu yang kami perlukan dalam setiap detik-detik hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan pada hidup kami, mengingatkan kami agar kami bersiap, agar kami siap siaga dalam hidup kami, menjaga hidup kami, menjaga iman kami pada Engkau Tuhan. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan.
Kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan, hanya anugerah-Mu yang kami harapkan Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang bisa memberi keselamatan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami dan seluruh jemaat-Mu bersatu hati Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, bentuk hidup kami Tuhan. Biar kami semua bisa menjadi jemaat-jemaat sulung Tuhan, yang akan mengalami pengangkatan bersama Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan hidup kami Tuhan. Kami ingin bersiap, kami ingin berjaga-jaga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan juga telah menambahkan umur bagi Gembala kami Bapak John dan Paul Tuhan. Anugerah-Mu Kau sertakan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan beri hikmat marifat Tuhan. Beri kesabaran. Beri teladan bagi Pak John. Biar Pak John bisa menjadi gembala bagi kami. Menjadi pimpinan bagi kami. Menjadi sahabat bagi kami Tuhan. Menjadi orang yang dicintai kami semua. Dan orang yang mencintai kami semua Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam keluarganya Tuhan. Kami ingin maju bersama Tuhan. Baik Pak John selaku jemaat, selaku gembala, maupun kami semua selaku jemaat. Kami ingin bersatu, kami ingin memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami semua menyatakan bahwa Engkau-lah Tuhan kami, bahwa Engkau-lah pimpinan kami. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu penyertaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka taat terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa, itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati orang-orang yang sudah mempunyai hati kasih terhadap hamba-Mu. Engkau sebagai Tuhan hamba-Mu ini akan membalaskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.